Pemirsa, perkenalkan saya Ikhwan dan rekan saya Andra. Di kesempatan kali ini kami akan membahas suatu isu yang sedang hangat, yaitu carbon trading, serta hubungannya dengan tingginya volume kendaraan yang ada di Indonesia saat ini. Tingginya volume kendaraan yang ada di Indonesia mengakibatkan arus lalu lintas jalan Indonesia, baik jalan umum maupun jalan tol, menjadi sangat padat. Hingga saat ini, kemacetan pun masih sangat sering terjadi. Bahkan setelah akses menuju berbagai kawasan, diberlakukan sistem satu arah atau sistem ganjil genap. Untuk informasi lebih lanjut, kita sambungkan ke reporter kita yang sedang berada di antara padatnya kendaraan. Ya, dengan saya Fikar Pujanto yang sedang berada di lokasi kejadian, yaitu kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Bisa dilihat sendiri bahwa masih terjadi kemacetan karena tingginya volume kendaraan pada saat libur hari Lebaran ini di kawasan Puncak Jawa Barat. Karena tingginya volume kendaraan ini, pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memperlakukan sistem one way atau sistem satu arah. Terhitung sejak hari pertama libur Lebaran, sistem one way ini diberlakukan. Nah, dari sejak pagi hari sistem one way ke arah puncak diberlakukan, sedangkan siang harinya dari arah puncak sistem one way ini diberlakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya laporkan. Kembali ke studio. Sangat disayangkan masyarakat Indonesia masih banyak yang menggunakan kendaraan pribadi. Padahal kendaraan umum yang disediakan oleh pemerintah sudah sangat memadai dan sangat mudah untuk diakses oleh masyarakat umum. Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi ini menyebabkan emisi karbon yang dihasilkan oleh lingkungan Indonesia menjadi semakin meningkat jika dibandingkan dengan 20 tahun silam. Jika masyarakat Indonesia dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menekan emisi karbon yang dilepaskan ke lingkungan, Indonesia dapat meraup keuntungan dengan menjual karbon kredit kepada negara lain melalui mekanisme karbon trading. Mari kita dengarkan penjelasan mengenai carbon trading serta keuntungannya melalui wawancara dengan pakar ekonomi dan pakar lingkungan. Terima kasih Ikhwan dan Andra. Perkenalkan saya Sabrina Maulani Hairunisa yang akan menemani Anda dalam sesi wawancara. Hari ini saya ditemani oleh dua narasumber kita, yaitu Wintang selaku pakar ekonomi dan Andi selaku pakar lingkungan. Oke, pertama kita mungkin berbincang dulu kepada Wintang selaku pakar ekonomi. Oke Wintang, menurut Anda bagaimana ya mekanisme carbon trading itu sendiri dan apa sih keuntungan yang bisa diperoleh oleh negara kita? Silakan Wintang. Baik, terima kasih Sabrina atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme carbon trading dan apa keuntungan yang dapat diperoleh oleh negara kita. Carbon trading sendiri adalah kegiatan jual beli kredit karbon atau carbon credit, di mana pembeli menghasilkan emisi karbon yang melebihi batas yang ditetapkan. Carbon credit sendiri adalah representasi dari hak bagi sebuah negara untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca lainnya. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Indonesia memiliki hutan hujan tropis ketiga terbesar di dunia, dengan luas area 125,9 juta hektar yang mampu menyerap emisi karbon sebesar 25,18 miliar ton. Sedangkan luas area hutan mangrove di Indonesia saat ini mencapai 3,31 juta hektar yang mampu menyerap emisi karbon sekitar 950 ton karbon per hektar atau setara 33 miliar karbon untuk seluruh hutan mangrove di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki lahan gambut terluas di dunia dengan area 7,5 juta hektar yang mampu menyerap emisi karbon mencapai sekitar 55 miliar ton. Dari data tersebut, total emisi karbon yang mampu diserap oleh negara kita kurang lebih sebesar 113,18 gigaton. Dan jika pemerintah Indonesia dapat menjual kredit karbon tadi dengan harga USD 5 di pasar karbon, maka potensi pendapatan Indonesia mencapai USD 565,9 miliar atau setara dengan Rp8.000 triliun. Penjualan kredit tersebut dapat meningkatkan pemasukan bagi negara ini yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan, seperti mengalokasikan pendapatan untuk penelitian dan pengembangan aksi iklim, memberlakukan reformasi pajak, dan memberikan kompensasi bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dari biaya energi yang lebih tinggi. Begitu Sabrina penjelasannya. Wah, dari penjelasan tadi bikin merinding ya mekanisme carbon trading ini. Nah, karena tadi kita sudah mendengarkan nih dari sisi ekonomi, mungkin selanjutnya kita akan beralih kepada Anggi selaku pakar lingkungan. Nah,
Menurut Anda bagaimana efek dari carbon trading ini kepada lingkungan dan apa sih yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia untuk menekan emisi karbon yang dilepas ke lingkungan? Boleh silakan Anggi. Terima kasih Sabrina. Menurut saya adanya carbon trading ini memotivasi banyak negara untuk mengurangi emisi karbon yang dilepaskan ke lingkungan dengan harapan dapat menjual kredit yang mereka miliki. Tentunya dengan berkurangnya emisi karbon yang dilepaskan ke lingkungan, kondisi lingkungan kita dapat bergerak menuju ke arah yang lebih baik, salah satunya dengan membaiknya kondisi udara. Lalu hal kecil yang dapat kita lakukan adalah menggunakan kendaraan umum. Dengan menggunakan kendaraan umum akan mengurangi volume kendaraan yang melepaskan emisi karbon, sehingga hal tersebut dapat membantu negara kita menekan pelepasan emisi karbon. Salah satu contoh kasusnya terdapat di kota Surabaya, yaitu perubahan emisi karbon dioksida yang terjadi dalam bentuk reduksi emisi oleh bus kota dan angkot. Masing-masing adalah 548.105 ton karbon dioksida per tahun, dan 581.484 ton karbon dioksida per tahun. Seperti itu, Sabrina. Wah, kalau mendengar dari penjelasan tadi, ternyata hal kecil yang kita lakukan itu dapat membantu negara kita untuk mengurangi emisi karbon yang dilepaskan ya. Nah, terima kasih banyak nih kepada Wintang dan Anggi yang sudah meluangkan waktunya untuk sesi wawancara pada hari ini. Dengan ini saya dapat menyimpulkan bahwa dengan mengurangi volume kendaraan pribadi dan beralih menggunakan kendaraan umum, kita dapat membantu meningkatkan pendapatan bagi negara kita melalui mekanisme carbon trading ini. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Saya Sabrina pamit undur diri. Saya kembalikan kepada Ikhwan dan Anda di studio. Oke, terima kasih kepada Sabrina, Wintang, dan juga Anggi. Benar-benar mengesankan ya penjelasan mengenai carbon trading dan dampaknya terhadap lingkungan serta perekonomian negara ini. Carbon trading ini memang bikin merinding ya. Bahkan dengan hal kecil yang kita lakukan dapat mempengaruhi perdagangan emisi karbon ini. Namun sangat disayangkan masih banyak masyarakat yang kurang tertarik dengan penggunaan kendaraan umum. Kami harap dengan penjelasan mengenai carbon trading dan juga dampak-dampak positif yang dapat kita rasakan, masyarakat Indonesia menjadi lebih tergerak untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum. Benar sekali, Ikhwan. Dengan ini, saya Andra dan Ikhwan pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.